Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video atau konten yang akan saya diskusikan kali ini adalah konsepnya swing point ya. Jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung diskusikan saja. Mungkin teman-teman yang mengikuti channel saya kan sudah sering, ketika saya berhadapan dengan candlestick time frame yang saya gunakan itu adalah H4 ke atas. Jadi ini pertama kali. Tujuannya adalah saya ingin mendapatkan informasi siapa yang dominan bertransaksi saat itu. Jadi pada saat saya melihat ada satu candle besar seperti ini, yang dimana rejectionnya kecil di atas maupun di bawah, di sini saya tahu yang dominan bertransaksi adalah buyer. Tapi sekalipun saya tahu yang dominan bertransaksi adalah buyer, tidak serta merta saya langsung entry buy. Ya, kenapa? Saya tidak serta merta langsung entry buy karena satu candle 4 jam yang ukurannya besar seperti ini, range-nya ya, ini bisa saja 20 sampai 30 poin. Nah, kalau dana kita kecil ya, Anda tidak siap dengan stop loss seperti ini ya, sebaiknya jangan bertransaksi. Karena itu setelah saya melihat candle besar seperti ini, sebelum saya entry, ini saya breakdown ya menjadi time frame yang lebih kecil. Nah, biasanya saya menggunakan M30. Yang paling sering saya gunakan itu adalah M30. Nah, pada saat saya membreakdown, syarat minimal struktur market itu apa sih? Ada harga low, jadi ada harga high, terus ada harga high low, dan ada harga high high. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan low, high, high low, dan high high. Nah, muncullah di sini konsep yang dinamakan dengan swing point. Oke, swing point ini sendiri nanti terbagi dua. Jadi ada yang dinamakan dengan swing low untuk menentukan harga low dan high low ini. Nah, yang kedua adalah swing high untuk menentukan harga high dan high high. Tapi sebenarnya konsep swing point ini juga berguna ya untuk melihat pembalikan arah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, konsep swing point juga bisa digunakan untuk melihat yang dinamakan dengan area support maupun area resisten. Nah, untuk lebih detailnya saya jelaskan dulu apa itu swing point. Oke teman-teman trader ya, swing point itu terdiri dari 3 candle. Ada yang membacanya 5 candle, tapi yang paling umum itu digunakan adalah 3 candle. Jadi ketika terjadi penurunan harga ya seperti ini, oke, jadi ini ada 3 candle. Jadi candle yang pertama, candle yang kedua, candle yang ketiga ya. Swing low ya itu terdiri dari 3 candle ya, 3 candle, yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, cara membaca swing low itu ketika candle yang kedua lebih rendah dari candle yang pertama dan candle yang ketiga. Tapi di dalam melihat swing low ya, acuannya itu justru ada pada close price-nya candle yang ketiga. Jadi ini open, ini close. Jadi setelah close price ini, maka dia memberikan konfirmasi kalau ini terbentuknya yang dinamakan dengan swing low. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan, misalnya terjadi kenaikan harga, oke, market misalnya terus melanjutkan kenaikannya ya. Oke, ini candle yang pertama, candle yang kedua, candle yang ketiga
Jadi kalau yang pertama tadi ini yang kita dinamakan dengan swing low. Nah, ini yang kedua yang dinamakan dengan swing high. Oke, konfirmasi terbentuknya swing high ketika ya candle yang kedua di mana high-nya lebih tinggi daripada high yang pertama dan yang ketiga. Tapi validitasnya itu ada di close price candle yang ketiga ini. Jadi candle yang ketiga memberikan konfirmasi kalau ini terbentuknya swing high. Oke, jadi saya review sekali lagi ya. Swing low itu harga low lebih rendah dari yang pertama dan yang ketiga. Konfirmasinya terbentuk swing low itu di close price-nya candle yang ketiga. Nah, sementara swing high ya sama ya ketika high yang kedua lebih tinggi dari yang pertama dan yang kedua. Oke. Jadi di dalam menentukan swing high maupun swing low ya ini saja patokannya. Jadi teman-teman nanti lihat yang paling jelas ya. Jadi misalnya low terus dia membentuk high. Nah, di sini misalnya begitu. Oke. Sorry. Satu, dua, tiga. Nah, validitasnya di close price dari candle yang ketiga. Nah, begitu juga nanti di sini dia membentuk higher low. Nah, untuk higher high sama konsep dengan yang ini. Selain untuk menentukan harga low, high, higher low dan higher high ya, konsep swing high dan swing low itu juga bisa digunakan untuk melihat validitas pembalikan arah. Jadi saya contohkan begini. Di video saya sebelumnya candle konfirmasi pembalikan tren itu kan ada tiga, itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi yang pertama itu yang kita sebut dengan pin bar, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu yang kita sebut dengan engulfing, dan yang ketiga itu adalah inside bar. Oke, saya contohkan ini market bergerak naik. Ya. Nah, ketika ada satu candle, ini ada 3 candle naik ya, terus ada satu candle besar. Nah, candle besar ini nanti yang kita sebut dengan bearish engulfing. Jadi kalau kita perhatikan ya, validitasnya itu ada di close price ini. Jadi ada dua konfirmasi. Ini dia membentuk swing high. Oke, close price ini ya. Yang kedua ya, ini memberikan indikasi terjadi pembalikan tren. Ya, jadi swing high dan swing low di samping berguna untuk melihat harga low, high, high low dan high high, juga bisa digunakan untuk melihat pembalikan tren. Nah, yang ketiga ya, close price ini ya dan harga yang ada di sini ya, ini juga bisa digunakan untuk melihat selain swing low dan swing high, juga bisa digunakan untuk menentukan area resisten. Oke, jadi sekali lagi penentuan area resisten, pembalikan tren, dan penentuan swing high dan swing low, tingkat validitasnya itu ada di close price candle yang ketiga. Oke, saya kira itu saja sharing singkat saya yang berhubungan dengan konsep swing high dan swing low. Semoga ada manfaatnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.